Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ayah, bunda, adik, kakak, kakek, nenek, dan semua handai tolan di kesempatan sore hari ini di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan segala aktivitas di bulan Ramadan dengan paripurna. Amin ya robbal alamin. Bunda, pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan para tokoh pemerhati pendidikan. Siapakah mereka? Nah, sosok yang pertama, beliau adalah sosok yang aktif di dunia majelis taklim di wilayah Ciomas dan sekitarnya. Beliau bernama Las Yuliarti, sarjana ekonomi, memiliki 5 anak dan dengan segudang aktivitas. Di antaranya mungkin selain mengurus ibu rumah tangga, beliau juga aktif sebagai wakil komite di SDIT Kaifa, kemudian mengelola majelis taklim Bidadari Surga. Ini pun di bawah bidang kerohanian komite SDIT Kaifa. Dan di antara aktivitas yang lainnya, beliau adalah mengelola majelis taklim Az-Zahra di lingkungan sekitar perumahan Altari. Kemudian aktivitas yang lainnya adalah sebagai pengurus Rumah Keluarga Indonesia, sama di wilayah Ciomas juga. Dan yang tidak kalah pentingnya nih, beliau ternyata mempunyai usaha di bidang kerajinan tangan dengan nama Malati Craft. Seperti apakah hasil karyanya? Mungkin nanti ayah bunda bisa lihat yang dikenakan oleh beliau pada saat ini. Ya, sedangkan yang pembicara berikutnya yaitu Ibu Vientiani Kartika Irawati, sarjana ekonomi. Beliau memiliki 3 putra putri yang masya Allah posisinya juga sama sekarang bergerak di dunia pendidikan juga. Dan aktivitas beliau juga sangat padat, diantaranya adalah sebagai manajer pendidikan SIT Kaifa, kemudian ketua JSIT Indonesia untuk wilayah Kabupaten Bogor, dan juga sama ikut mengurusi Rumah Keluarga Indonesia di wilayah Ciomas. Mungkin itu sekilas perkenalan kita dengan kedua tokoh yang akan kita ajak berbincang pada sore hari ini. Ya, bagaimana Bu Yuli kabarnya pada pekan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Vivi, bagaimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengunjungi studio kami. Mudah-mudahan perbincangan kita pada sore hari ini akan menambah inspirasi buat ayah bunda di rumah. Amin. Ya. Amin ya robbal alamin. Oh iya Bu, dalam aktivitasnya kan di sini tertulis mengelola majelis taklim Bidadari Surga untuk programnya komite SDIT Kaifa. Bisa diceritakan Bu, selama ini programnya yang sudah dilaksanakan seperti apa? Alhamdulillah, majelis taklim Bidadari Surga ini diawali gitu ya. Awalnya itu dari keinginan kita untuk lebih meningkatkan keilmuan dari ibu-ibu ya, ibu-ibu terutama orang tua murid tadinya begitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak juga orang-orang yang di sekitar Kaifa sendiri sudah ikut bergabung gitu ya di bukan hanya orang tua Kaifa saja, tapi di ibu-ibu di sekitar Kaifa sendiri juga ikut aktif juga di majelis ini. Ya, dan memang diawali dari kita ingin mempunyai ibu-ibu ini yang artinya tadi ya pekerjaan utama kita itu kan ibu rumah tangga. Ya betul. Nah, tapi kan kayaknya nggak top ibu rumah tangga gitu ya. Jadi mesti banyak ilmu yang kita miliki. Karena kita punya anak-anak yang apalagi di era sekarang ya. Ini luar biasa ya. Teknologinya dan lain-lain itu perlu banget, dan kita perlu mengimbangi begitu ya. Atau dari sisi yang misalnya pergaulan ya segala macam, dari sisi agama itu kita memang harus menguatkan anak-anak. Ya, maka sebelum itu ya kita harus buat dulu. Nah dari awal itulah
Majelis Taklim ini kemudian ya Bidadari Surga ini berharap begitu ya ibu-ibu terutama orang tua murid Kaifa gitu ya, dan di lingkungan sekitar itu punya kekuatan apa ya, keimanan yang lebih ya daripada anak-anak, karena kita yang menguatkan mereka gitu. Nah di samping itu juga alhamdulillah banyak juga yang punya aktivitas kesenian, misalnya di gini, di apa materi-materi yang disampaikan di Majelis Taklim Bidadari Surga ini adalah bukan hanya sekedar tadi ya meningkatkan keilmuan agama, tapi juga dari sisi yang bagaimana kita bisa menjadi ibu yang luar biasa begitu ya, yang bisa punya keterampilan, kemudian punya bagaimana menjadi perawat atau dokter di rumah misalnya, kesehatan, kemudian juga bagaimana kita mendidik anak yang ya itu tadi kalau namanya di masa pandemi ini kan orang bilang katanya IT-nya atau daring katanya jadi darting. Nah itu kan mengatasi biar nggak darting itu kayak gimana? Nah itu ibu harus belajar itu kan. Nah, insya Allah di Majelis Taklim Bidadari Surga kita pas habis ya tentang permasalahan seperti itu. Wah, penasaran dong ayah bunda bagaimana kegiatan di Majelis Taklim Bidadari Surga. Mudah-mudahan yang belum gabung nanti bisa gabung di kegiatan Bidadari Surganya untuk komite di SIT Kaifa. Ditunggu ya, terutama kepada bunda-bundanya yang belum gabung. Terima kasih Bu Yuli atas penjelasan programnya. Nah, kita berlanjut nih ke Bu Vivin yang biasa kami sebenarnya sering memanggilnya dengan Bunda Vin. Nah, inilah sosoknya Bunda Vin kita. Masya Allah. Di era zaman pandemik ini, bisa mungkin Ibu ceritakan perannya SIT Kaifa untuk lebih menggeliatkan dunia pendidikan seperti apa? Iya, jadi ternyata kita itu udah masuk pandemi ini 3 tahunan ya? Iya, hampir 3 tahunan. Yang daring-daring itu beberapa sudah jadi dating. Ya, Masya Allah. Jadi ini yang dating sekarang bukan cuma emak-emak yang ada di rumah gitu ya, bisa juga gurunya, bisa juga anaknya juga stres gitu ya, karena yang dihadapin itu setiap hari adalah handphone atau laptop gitu ya. Jadi tentunya ada beberapa masalah gitu ya yang timbul akibat kita sudah terlalu lama mengalami keadaan pandemi ini. Lost learning yang jelas, jadi semangat mereka, anak-anak kita tentunya turun gitu ya, beberapa mengalami penurunan karena efek pandemi ini. Beberapa juga jadi turun, kurang percaya diri begitu ya, terkait dengan ya lama-lama dia berada di rumah terus ya, mager ya, yang ditemuin ayah bunda HP terus aja gitu kan ya. Main bola nggak boleh gitu ya, berenang nggak boleh gitu, apa nggak boleh gitu ya, menengok ke tetangga sebelah aja itu positif gitu ya, nggak jadi akhirnya di rumah lagi. Jadi kita juga di sekolah tentunya membuat beberapa program ya agar supaya anak-anak kita tidak dipelajari, supaya mereka nggak jenuh gitu ya. Salah satunya adalah kita lakukan di masa pandemi ini, yang terakhir kemarin itu adalah PTS kita ya, yang biasanya itu anak-anak itu ujiannya tertulis nih ya, makanya kemarin kita coba dengan menggunakan pendekatan project based learning. Jadi anak-anak itu membuat kegiatan, membuat karya, presentasi gitu ya, bikin seru ya, apa, bikin cilok, bikin apa dan sebagainya, keterampilan juga gitu ya. Tapi memang seru sih seru, cuman butuh waktu ya untuk persiapannya dan sebagainya. Sebenarnya jangan-jangan ya ikutan repot bundanya di rumah. Sepertinya begitu, karena yakin itu nggak semua itu dilakukan sendiri sama anak-anak, perlu kerjasama ya. Kelas bawah persiapannya butuh banget sama bunda-bunda sama ayahnya yang ada di rumah. Termasuk juga yang anak yang kelas di atas juga dia kan ada beberapa itu proyek yang berkelompok ya. Nah, yang berkelompok itu tentunya butuh persiapan betul. Ketemu secara fisik yang harus dibantu ketika dia bertemunya cuma di Zoom, pasti kan beda ya. Nah itu yang akan mudah-mudahan bisa jadi program yang terus bergulir terkait dengan kegiatan PTS kita by project ini. Yang kedua juga di Kaifa ini untuk saat ini kita mengupayakan untuk anak-anak itu kegiatan ekskul, Bu. Diaktifkan kembali ya kegiatan ekskul yang
yang dulunya kita lakukan online gitu ya, beberapa kita sudah mulai iya, masa ekskul bulu tangkis online gimana? berenang nggak masa online gitu ya, panahan nggak mungkin online gitu ya. Banyak hal yang akhirnya memaksa anak-anak itu untuk turun ke lapangan gitu ya. Karate juga beberapa dulu kita pakai karate itu online, jadi ditunjukin kayak gitu, tapi kan nggak seru ya. Betul. Beberapa ternyata ekskulnya itu kalau nggak boleh dilakukan di sekolah, maka ayah bunda dan anak-anak itu latihan di tempat yang lain gitu ya. Mereka ikut klub gitu ya, mereka ikut komunitas yang bisa tetap menyalurkan minat dan bakat anak-anak. Dengan itu diharapkan mereka semangat lagi untuk belajar gitu ya. Mereka semangat lagi untuk belajar, mereka tumbuh rasa percaya dirinya gitu dengan kegiatan-kegiatan komunitas, bertemu dengan orang lain secara langsung gitu kan, nggak lewat. Seperti itu. Mantap sekali. Mudah-mudahan juga bagi yang belum gabung nih di Kaifa dengan adanya melihat tayangan kita pekan sore ini nih, makin penasaran ya kayak gimana sih keseruan yang terjadi di Kaifa ini, baik di SD maupun di SMP-nya. Ya, mudah-mudahan para bunda yang masih ragu-ragu, yang belum menyekolahkan putra-putrinya di SIT Kaifa, bisa nih segera bergabung gitu. Ditunggu ya yang belum bergabung. Nah, ini kita berlanjut nih, berhubung pastikan di tahun-tahun yang akan datang kita ingin dong ada progres yang lebih dibanding dengan tahun yang sebelumnya. Nah, untuk program yang akan dilaksanakan di Majelis Taklim Bidadari Surga, kira-kira akan seperti apa nih Bu Yuli? Untuk ke depan ya, insya Allah sih kita akan lebih mengoptimalkan begitu ya, mengoptimalkan majelis ini, karena kalau dari grup WA-nya itu ya, itu sudah 200 lebih sebetulnya. Masya Allah. 200 lebih itu di antaranya adalah orang tua Kaifa, ya, orang tua Kaifa SD dan SMP. Kemudian ada orang yang tadi yang saya bilang ibu-ibu di sekitar melebarkan sayap ya, berarti ya. Gitu. Dan kita berharap memang tidak hanya untuk manfaatnya ya, tidak hanya untuk keluarga Kaifa saja, tapi dirasakan oleh masyarakat sekitar begitu. Dan insya Allah tadi ya mengoptimalkan dengan program yang tadi ya, dari parentingnya, dari apa namanya motivasinya, kemudian dari peningkatan keterampilan dan keterampilan yang lain-lainnya gitu, yang artinya nanti ini akan menjadi lebih baik, apalagi kalau kita sudah mulai bertemu ya. Ini kan sekarang masih online, sekarang masih online gitu ya. Jadi memang masih ada keterbatasan begitu, dan mudah-mudahan nanti ketika itu kita bisa lebih optimal kembali. Kemudian juga kita bisa meningkatkan kembali ini, termasuk ke keluarga Kaifanya begitu ya. Bagaimana kita, mungkin kalau dari komite ya, mungkin saya bisa sekalian menginikan tentang di komitenya ya. Waro-waro lagi nih. Ya, komite Kaifa. Kita juga berharap ingin Kaifa ini menjadi lebih baik begitu, dan dengan kemampuan kita ya di komite ini mungkin ya terbatas, tidak terlalu bisa membantu banyak begitu ya. Ya mungkin salah satunya dengan itu tadi Bu Vivin ya, Bu ini artinya karena Kaifa juga ada program KRS itu ya, Kaifa Learning System, dan mungkin lebih diaktifkan kembali bagaimana, karena saya melihat minat baca anak-anak memang masih agak kurang ya gitu dari sisi, karena di rumah juga saya punya buku-buku tapi juga minat bacanya kurang gitu. Nah, mungkin itu bisa menjadi motivasi. Nah, dari komite kemarin kita sudah mengusahakan begitu ya, bagaimana caranya kita bisa menggalang wakaf buku siro yang sudah menggolkan program literasi di SIT Kaifa. Betul. Jadi yang kita usahakan ini adalah buku-buku yang bagus ya, yang berkualitas begitu ya, dan dengan tampilannya anak-anak pasti suka. Tampilan anak-anak suka, kemudian dengan ada aplikasi-aplikasi yang mungkin sangat menarik buat anak-anak. Pasti ini kalau diceritakan begini nanti pada penasaran ya, kayak apa sih gitu. Insya Allah nanti kalau sudah bukunya datang, insya Allah bisa dibaca di siaran ya. Ini udah kali kedua berarti ya. Kali kedua. Pertama udah pernah dilaksanakan pas bulan Ramadan sebelumnya, kalau
betul ya. Kemarin ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa berlanjut terus ya program Amin, ini ya. amin. Nah, ini juga nggak lepas dari peran ini dari orang tua, betul. Jadi ini kita semua penggalangan wakaf itu banyaknya dari orang tua Kak Iva. Ya, jadi teman-teman. Jadi kalau kita beli buku mahal, itu kan susah ya, biasanya langsung begitu. Nah, kita rame-ramean Ibu. Jadi dia orang tua. Kalau dibeli sendiri, dibaca sendiri kan Ya, manfaatnya betul. cuma Cuma sendiri, Kalau itu betul. dimanfaatnya buat semuanya. Berbagi pahala Masya di sini tuh. Allah. Makin banyak kan yang ikut baca ya Bu Yulia. Betul. Nah, nanti insya Allah begitu ya. Terus kemudian nanti bisa juga dengan ini Ibu, mudah-mudahan ya dari komite nanti di kepengurusan kami atau nanti selanjutnya nanti memang kita berusaha untuk mendukung program-program sekolah begitu ya, apalagi yang memang ya bisa kita bantu lah begitu ya. Artinya yang bagaimana kita bisa tadi menumbuh kembangkan minat-minat dan bakat anak-anak, karena kita juga tahu kita Semuanya di lihat berbagai bidang insya Allah bisa dikembangkan. betul, Ya. dikembangkan. Iya, Karena memang dikembangkan. intinya dari orang tua ya yang melihat minat-minat itu kemudian disampaikan ke sekolah begitu kan, ada nah itu kan akhirnya kita bisa mencetak ya prestasi-prestasi yang lebih banyak lagi gitu ya Iya, betul. di Kaifa ini. Kemudian juga ada lagi apa tuh ya, orang tua Kaifa ini kan hebat-hebat ya. Iya. Hebat-hebat. Pastinya dong. Iya. Anak-anak dilihat dari anak-anak itu Oh gitu ya. Iya, alhamdulillah. Pasti di belakangnya lebih hebat lagi. Iya, betul. Iya, dengan berbagai profesinya Iya, betul. begitu ya. Nah, mungkin nanti kita bisa kerjasama dengan sekolah untuk bisa apa ya, orang tua mengajar. Oh iya, betul. Mungkin menceritakan pengalamannya. Betul. Saya profesi ya. tertarik dengan yang dipakai dengan oleh Bu Yuli itu loh, yang ada. Ini ya. Nah, iya. betul. Tadi kita udah ngarep banget kok dibawain kan. Iya. Nah, nanti kita bisa berbagi keterampilan supaya putra-putri putra-putri kita nih diajarkan bagaimana membuat bukan manik-manik Ini, apa? rajutannya Rajutan cantik gitu loh. Bisa dalam bentuk konektor, kemudian dalam bentuk bros. Terus apa lagi? Apa ya? Ada sebenarnya dari kain flanel juga, ada dari ada kertas daur ulang. Nah, sebetulnya Wah, Masya Allah. dan insya Allah saya yakin orang tua Nanti juga. hubungin di sini ya. Ya, betul. Terima kasih Bu. Kita tunggu geliat-geliat programnya di putra-putri kita gitu lah di Indonesia Impact. Dari komite ya. Iya, betul, dari komite. Dari orang tua murid semuanya. Iya, betul. Jadi biar lebih bersemangat lagi gitu. Jadi tidak hanya melulu sibuk dengan buku pelajaran, tapi juga bisa punya keterampilan yang lainnya. Pasti akan lebih seru nih. Ya, terima kasih Bu Yuli, mudah-mudahan program yang sudah dicanangkan ini akan lebih dilaksanakan lebih meriah lagi dan terlaksana dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke Bu Vin. Bagaimana dengan selaku manajer di SITK, manajer pendidikan terutama untuk menyambut lebih menggeliatkan kembali semangat belajar putra-putri SITK IPA baik di SD maupun di SMP, program unggulan kedepannya apa nih kira-kira, Bu Fi? Bismillah. Iya, saya teringat dengan salah satu hadis. Mungkin coba bacain ya tahu bahasa Indonesia. Silakan Bu. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Ada satu lagi, ini dari presiden pertama kita, Insinyur Soekarno ya. Beliau bilang begini nih, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, paling tidak engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Masya Allah. Aduh, saya merinding ini. Masya Allah. Padahal itu
sebenarnya hadisnya udah sering kita baca ya, Iya. kita suka dengerin gitu ya. Cuman, nah aplikasinya ini adalah bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu terus semangat untuk menuntut ilmu. Minimal mimpi dulu deh Mimpi gitu. dulu, jadi pokoknya kalau mimpi itu harus dilakukan justru Akhirnya pada punya saat kita semangat. sadar. Iya. Ya, kalau kita Akhirnya mimpi semangat terus ibu pas ya? kita tidur gitu ya, nggak semangat tuh mager ya kata gitu. Oh iya benar-benar. Jadi mimpi itu harus diwujudkan ketika kita Sadar, bukan saat tidur pada ya. saat kita tidur itu cuma sebentar doang. Iya. Tapi pada saat kita sadar, kita yakin di mimpi kita itu mau kita raih atau enggak, atau cuma jadi mimpi dan angan-angan aja. Ah, iya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, tidak mengejar menuntut ilmu, tidak semangat menuntut ilmu, jadi kalau itu mimpinya cuma jadi mimpi aja, Mimpi nggak aja. akan jadi realita Realita. kita. Iya, oke. Nah, salah satu program yang kita lakukan ini adalah dalam rangka masih tadi di literasi yang tadi disampaikan sama Bu Dudi. Salah satunya adalah hasil karya anak kita. Wah, Masya Allah, Barokallah. Ini adalah suara hati anak yatim. Beberapa murid kita itu adalah anak yatim di SDIT dan di SMP ITK itu. 3 anak kita menuliskan suara hati anak yatim itu di dalam sebuah buku. Wah, mantap nih. Ah, Saya penasaran iya, nih bagaimana mudah-mudahan nanti kita juga hasilnya. akan buat edisi yang kaifa gitu ya, anak-anak Wah, kaifa ditunggu di dalam rangka menuntut ilmu dan mencapai cita-citanya. Bukan hanya mimpi ya, Iya. tapi mau bagaimana mewujudkan mimpi-mimpi anak-anak kita tersebut. Nah, kemudian juga tentunya dengan program kedepannya, salah satunya yang ingin kita gaungkan di semester ini nanti, mohon doanya Bu Yuli, Bu Ina, dan juga orang tua murid semuanya, anak-anak kita, adalah dengan rencana berdirinya rumah Quran. Wah, Masya Allah. Rumah Quran nih, rumah Quran Kaifa ini menjadi batu pertama dalam cita-cita kita ingin membuat boarding school SMP IT Kaifa dan SMA IT Kaifa. Wah, doanya. Wah, ini Mimpi jangan jangan bermimpi ya, baru bermimpi doang nih. Semoga bisa terwujud ini Amin, mimpinya. amin ya rabbal alamin. Karena Bu Fin yakin kalau kita bermimpi, kemudian juga disertai dengan usaha-usaha, ikhtiar Insya Allah, ya. pasti insya Allah Allah akan tunjukkan jalan. Fin yakin gitu nih. Amin, amin. Jadi mudah-mudahan sih semuanya anak-anak kita, orang tua murid Kaifa juga mudah-mudahan sama-sama bisa mewujudkan mimpi. Bukan mimpi saya itu ya, tapi saya sih inginnya memang itu untuk anak-anak semuanya gitu ya, bahwa muncul anak-anak kita yang bersemangat di dalam mengejar cita-citanya, mewujudkan mimpi-mimpinya. Salah satunya adalah menjadi para hafiz dan hafizah, penghafal Al-Quran. Bukan cuma dihafal, Amin. tetapi yang jelas mereka harus bisa mengaplikasikannya. Mengaplikasikan. Apa-apa yang dituliskan di dalam Al-Quran itu dalam sebuah langkah nyata, wujud nyata untuk bisa bermanfaat buat orang lain dan orang banyak. Mudah-mudahan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi pemberi mahkota buat ayah bundanya. Amin, ya Allah. Di surganya nanti. Tambah semangat nih Gitu ya. yang masih ada di putra-putrinya yang masih ada di Kaifa. Dan salah satu lagi nih, masih ada cita-cita lagi nih Bu Fima, sukanya bermimpi banyak. Ya itu adalah kita akan membuat program itu 2 degree Bu. Oh, Masya Allah. Jadi 2 tahun di SMA Kaifa, 2 tahun dia Kairo. Masya 2 tahun Allah. di takbir semuanya. Mudah-mudahan bisa membawa beberapa mimpi dari anak-anak kita adalah bersekolah di luar negeri. Amin. Wah, saya jadi pengen buru-buru. Nah, ya. Ya kelas 7 pengen buru-buru kayaknya supaya jadi. Mudah-mudahan bisa menjadi pemicu dari Amin, anak-anak untuk amin, semangat begitu ya. Akan berbeda ketika dia mempunyai cita-cita yang tinggi dan itu harus diraihnya gitu ya. Sehingga kalau dia nggak punya cita-cita, apalagi misalnya ya ini mah cuman begini, cuman begitu dan sebagainya, saya mah nggak punya uang dan sebagainya. Beasiswa ternyata banyak teman-teman, jadi Wah. jangan khawatir. Nih, Asal kita akan kita buktikan sama-sama ya Bu Fina. yang akan mewujudkan adalah teman-teman semuanya, anak-anak semuanya, orang tua murid semuanya, Semangat dan guru semua. kita semuanya mudah-mudahan semangat karena itu menjadi cita-cita kita bersama.
anak-anak kita tetap terkontrol gitu ya, walaupun dia sudah jauh dari kita. Misalnya dia ada di Turki, ada di Mesir, ada di Jepang misalnya, ada yang kemarin di SMP sudah belajar bahasa Jerman kalau nggak salah. Iya, Nah, siapa tahu nanti ada anak kita yang ternyata bisa kuliah di Jerman. Amin. Mohon doanya ya semuanya ya. Terima kasih Bu Vin atas penjelasannya. Semoga program unggulan kita ke depan akan berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan. Amin, amin, Dan amin. moga-moga dengan rumah Qur'annya ini, jadi masyarakat yang ada di sekitar Ciamas tuh nggak nyari jauh lagi. Ternyata sekarang ada dekat di sini gitu. Betul. Memenuhi beberapa keinginan yang memang supaya Kak Iva itu punya boarding school. Ternyata alhamdulillah ya. Amin, amin, Di apa namanya disediakan lah gitu. Mudah-mudahan Apalagi di bulan Ramadan ini Bu Ina. mudah-mudahan lebih berkah ya. Amin Mudah-mudahan amin dikabulkan ya sama Allah, Allah. diberikan jalan ditunjukkan Amin jalan. amin amin. Ya ini dalam rangka program Kak Iva itu untuk terus meningkatkan minat belajar di wilayah Ciamas dan sekitarnya. Ya mudah-mudahan ini bisa disambut oleh ayah bunda semua, dan mungkin kegiatan bincang-bincang kita pada sore hari ini dicukupkan sampai sini. Terima kasih Bu Yuli atas kehadiran dan berbagi ilmunya. Mudah-mudahan programnya juga terlaksana dengan baik. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Program komite tentu terutama ya. Dan mohon maaf, terima kasih pula kepada Bu Vin atas kesempatannya untuk Sama-sama, berbagi Bu Vin. program dan ilmunya. Mudah-mudahan mimpi-mimpinya kita tuh benar-benar bisa terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian ayah bunda, kakek nenek, adik kakak, perbincangan kita pada sore hari ini. Kami undur diri. Kita ucapkan sama-sama dengan penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kak Iva, jangan lupa subscribe channel ini.